حي على Pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas tentang Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itu telah kami turunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an. Pembahasan yang pertama. Dan insyaallah jika disempatkan dalam waktu kita akan membahas juga Syahrul Ramadan, Syahrul Sadaqah. Bulan Ramadan, bulan sedekah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang dermawan, orang yang senang memberi, orang yang senang bersedekah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan kedermawanan Rasulullah bertambah. Rasulullah makin dermawan, makin senang memberi, makin senang bersedekah fi Ramadan, ketika berada dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas pada Syahrul Ramadan, Syahrul Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ubay radhiyallahu anhu, dari Ubay, semoga Allah Subhanahu wa taala meridaikannya, dia berkata, al-husulu salasatun, al-masjidu hisnun, wa zikrullahi hisnun, wa qira'atul Qur'an hisnun. Kata Ubay radhiyallahu anhu, dia berkata, benteng itu ada 3. Benteng itu ada kita 3. Diri kita ini perlu dibentengi. Maka untuk membentengi diri kita ini itu ada 3. Yang pertama apa? Al-masjidu hisnun. Masjid itu adalah benteng. Wa zikrullah hisnun, dan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala itu benteng. Wa qiraatul Qur'an hisnun, dan membaca Al-Qur'an itu juga sebagai benteng bagi diri kita. Lalu kemudian disebutkan oleh Imam Al-Hafiz Abu Amr Ibn Salah fi fatawatihi, qiraatul Qur'an karamatun, membaca Al-Qur'an adalah kemuliaan. Qiraatul Qur'an karamatun, membaca Al-Qur'an adalah kemuliaan. Akramallahu bihal bashar, yang Allah muliakan manusia dengannya, dengan membaca Al-Qur'an. Faqad warada annal malaika lam ya'tu dzalik, dan disebutkan bahwa malaikat tidak diberikan oleh Allah hal yang seperti ini. Jadi Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an itu sebagai kemuliaan hanya diberikan, hanya dimuliakan kepada bashar, kepada manusia. Malaikat tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha harisatun lidzalika ala istima'ihi minal ins, dan sesungguhnya disebabkan karena ini malaikat itu senantiasa mengiringi, mendampingi dan mendengarkan bacaan Al-Qur'an dari manusia. Masya Allah. Membaca Al-Qur'an itu karamatun, kemuliaan. Dan dengan membaca Al-Quran itu Allah muliakan kita manusia. Lalu kemudian disebutkan di dalam Fadailu Al-Quran
keutamaan Al-Quran, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail radhiyallahu anhu. Apa kata Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail? Idza tahura al-qalb lam yashba' min qira'atil Qur'an. Idza tahura al-qalb lam yashba' min qira'atil Qur'an. Apabila bersih hati kita, lam yashba', tidak akan pernah merasa kenyang, min qiraatil Quran, dari membaca Al-Quran. Jadi ini perlulah dirasa-rasa, perlulah dikaji-kaji dalam diri kita. Kalau bawaan kita tidak nyaman di dalam membaca Al-Quran, ingin senantiasa selalu bersegera menyudahinya, jangan-jangan hati kita sedang tidak bersih. Jangan-jangan hati kita sedang kotor. Maka ciri daripada hati-hati yang bersih itu, la yashba', tidak pernah merasa kenyang di dalam membaca Al-Quran. Senantiasa ingin terus selalu membaca Al-Quran, 1 ayat kurang, 2 ayat kurang, 1 juz kurang, dan tidak pernah merasa bosan. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, min huquqil Quran, dari hak-hak Al-Quran ini banyak yang harus kita penuhi, bukan hanya membaca saja. Ini terkadang yang menjadi muskilah, masalah bagi kita. Senang kita membaca, kemudian berlomba-lomba untuk banyak di dalam mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita, tapi sedikit sekali kita untuk membaca artinya, memahami maknanya, mentadaburi isinya, apalagi mengamalkannya. Kita senang dalam membacanya, bahkan di Ramadan 1, 2, bahkan 3 kali kita bisa mengkhatamkan bacaan Al-Quran, tetapi tidak ada asar, tidak ada pengaruh di dalam hati kita. Bayangkan ketika bacaan-bacaan Al-Quran itu kita baca terjemahnya, kita penuhi hak-hak yang lainnya, kita tadabburi isinya, maka kita bisa mengamalkan dengannya. Lalu kemudian bertambah keimanan kita. Kalaulah setiap kita dengan apa yang kita baca lalu kemudian kita imani, apalagi anak-anak kita, niscaya kita tidak akan pernah khawatir dengan rezeki yang dijamin oleh Allah. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberi rezeki. Senantiasa kita baca, bahkan kita hafal. Apalagi anak-anak kita yang ketika mereka menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mereka baca, bahkan mereka ulang-ulangi. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma. Jangan ngomong gak boleh, dan jangan menghardik keduanya orang tua kamu. Tetapi berapa banyak anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, ketika menelpon orang tuanya sanggup dia membentak dan mengancam. Ini bahwa keimanan di dalam memahami Al-Quran masih belum terasa di dalam diri kita. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadikan syahrul Ramadan syahrul tarbiyah. Bulan Ramadan ini bulan pendidikan, bulan untuk kita membaca Al-Quran dengan terjemahnya, bulan dengan Al-Quran ini kita berlama-lama, bulan di Ramadan ini bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Lalu kemudian syahrul Ramadan syahrul sadaqah. Bulan Ramadan adalah bulan untuk bersedekah. Disebutkan qala Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu. Imam Ja'far As-Shadiq, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoikannya, dia berkata, inni li umliku fa utajirullah bis sadaqah. Allah, sesungguhnya ketika aku merasakan kesempitan dalam rezeki, fa utajirullah bis sadaqah, maka aku berdagang dengan Allah dengan cara bersedekah.
Nih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, ketika terasa sempit rezeki kok kayaknya ada yang kurang, maka berdaganglah dengan Allah. Dengan cara apa? Bisedekah. Dengan cara bersedekah. Di awal tadi kita sampaikan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling senang bersedekah, orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanannya itu dan senang bersedekahnya itu bertambah ketika berada di bulan Ramadan. Nah, maka harusnya kita persiapkan nih, di bulan Ramadan ini harus ada harta yang khusus untuk kita sedekahkan. Apalagi hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah bagi kita untuk bersedekah, mudah sekali. Ketika kita ingin membangun istana di surga, maka bangun masjid di bumi ini dengan ikhlas hanya karena Allah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah telah membangunkan baginya istana di surga. Masya Allah. Ketika kita ingin mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa, maka bersedekahlah kepada orang-orang yang berpuasa. Sediakan makan minum berbukanya, sediakan makan minum sahurnya, maka kita akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Allahu Akbar. Ketika kita ingin mendapatkan pahala orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, maka bersedekahlah para penghafal Al-Quran. Bersedekah kepada orang yang senantiasa mereka membaca Al-Quran dan bahkan mereka ulang-ulangi. Allahu Akbar. Hari ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kemudahan kita untuk bersedekah. Dan bersedekah itu ada kadarnya. Dan bersedekah itu ada tempatnya. Bersedekah itu ada ilmunya. Tentu untuk menjadi penyemangat, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bisadaqah. Hassinu, jagalah, hiasilah, bersihkanlah hartamu dengan zakat. Wadawu mardakum bisadaqah, dan obatilah penyakitmu bisadaqah, dengan bersedekah. Niatkan sedekah kita untuk mengobati setiap penyakit kita, penyakit keluarga kita, penyakit anak-anak kita, penyakit yang tampak ataupun penyakit yang tak tampak. Ada penyakit yang kadang tak tampak, kok rasanya malas saja untuk beribadah, kok rasanya iri saja kepada orang-orang yang berbuat baik, kok rasanya dengki saja kepada sesama saudara. Maka itu adalah penyakit-penyakit. Obati dengan sedekah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu kemudian disebutkan bahwa as-sadaqatu sir tudfi'u ghadabar rabb. Bersedekah sir, secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, itu dapat memadamkan kemarahan Allah. Bersedekah secara sembunyi-sembunyi, bersedekah orang lain tak tahu, itu dapat memadamkan kemarahan Allah. Jadi berarti di sini dapat kita pahami, bersedekah secara sembunyi-sembunyi baik. Bersedekah secara terang-terangan ketika dia dapat menjaga hatinya baik. Jadi kedua-duanya baik. Secara sembunyi-sembunyi dia sedekah baik, secara terang-terangan dia sedekah baik. Yang tak baik itu terang-terangan, sembunyi-sembunyi, tak pernah sedekah. Kapan lagi jamaah? Ramadan telah Allah hamparkan kepada kita, telah Allah berikan kepada kita, telah dihantarkan kepada kita. Hari ini kita masih hidup, hari ini kita masih bernapas, hari ini kita masih dipenuhi dengan keimanan. Maka bersedekahlah. Sedekah ini ibaratkan peperangan yang tidak sembarang orang yang kalau tidak mempunyai keberanian tak bakal dia berani untuk bersedekah. Tak mungkin penakut itu berani untuk berperang.
Begitu juga dengan sedekah. Maka ketika dia bersedekah, banyak syaitan yang yuwaswis. Nanti bagaimana dengan keperluanmu? Ingat, istrimu masih butuh ini, anak-anakmu masih butuh ini. Ini yang menyebabkan kita maju mundur dalam bersedekah. Maka dibutuhkan semangat, lalu kemudian keberanian untuk bersedekah. Lalu kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Imam As-Suyuti telah membagi derajat sedekah ini dalam 5 derajat. Ini selalu saya sampaikan dan saya ulang-ulangi agar kita bisa memahaminya dan tentu mengamalkannya. Kata Imam As-Suyuti, "Annas sawaba shadaqah khamsatu anwa", bahwa pahala sedekah itu dibagi kepada 5 bahagian, kepada 5 tingkatan, kepada 5 level. Wahidun bi asyrati wahiya ala sahihil jism. Yang pertama itu adalah ketika kita memberikan 1 dan dibalas dengan 10. Sedekah yang seperti apa? Sedekah kepada orang-orang yang sehat jasadnya. Lalu kemudian derajat yang kedua, wa wahidatun bitis'ina wa hiya 'alal a'ma wal mubtala. Yang kedua, ketika kita bersedekah 1 dibalas dengan 90 kali lipat. Wa hiya 'alal a'ma. Sedekah ini kepada orang-orang yang buta, kepada orang-orang yang lumpuh, kepada orang-orang yang mendapatkan bencana. Dan yang ketiga, wa wahidatun bitis'i mi'atin. 1 sedekah dibalas dengan 900 kali lipat. Derajat yang ketiga, wahia ala dzi qarabatin muhtaj. Sedekah kepada keluarga dekat yang membutuhkan. Ini kadang kan kita tak paham. Kita gemar bersedekah, kita dermawan kepada tetangga, kepada lingkungan, tapi kita punya sepupu, punya keponakan, bahkan punya adik dan kakak yang tinggal berbeda kota dari kita, tak pernah kita sedekah kepadanya, tak kita tanya kabarnya, mentransfer, mengirim kebutuhannya, kita tak peduli. Allahu Akbar. Maka disebutkan di sini derajat yang ketiga, 1 dibalas dengan 900 kali lipat, wahia ala dzi qarabatin muhtaj. Sedekah kepada kerabat yang dekat, abang, kakak, adik, masya Allah. Dan derajat yang keempat, wa wahidatun bi mi'ati alaf. Dan sedekah 1 dibalas dengan 100.000 kali lipat, mi'ati alaf. Wahia 'alal abawain. Dan sedekah ini kepada kedua orang tua. Siapa yang lupa untuk bersedekah kepada orang tua? Maka mulai hari ini amalkan. Bukan permasalahan orang tua cukup sudah, orang tua tak butuh. Apa yang mungkin ketika kita berikan tak berharga bagi orang tua? Belum tentu. Maka datang, bawa beras, bawa minyak, atau bahkan uang 100-500 ribu, qalil mungkin, sedikit di hadapan manusia, katsir indallah, maka itu banyak di hadapan Allah. Apalagi derajatnya derajat yang keempat, lalu kemudian 1 dibalas 100.000 kali lipat Allah. Maka jangan lupa untuk bersedekah kepada kedua orang tua. Lalu kemudian yang terakhir, wa wahidatun bitismi'ati alaf. Wa wahidatun bitismi'ati alaf. Dan derajat yang kelima, derajat yang paling tinggi, 1 dibalas dengan 900.000 bitismi'ah alaf. 900.000 kali lipat. Wahia ala alimin au faqih. Sedekahnya kepada orang-orang yang berilmu, kepada ulama, kepada orang-orang yang faqih. Karena orang-orang yang berilmu, karena orang-orang yang alim, karena orang-orang yang faqih, jelas kemana arah pergi harta tersebut. Maka hari ini ketika kita bingung, ketika kita bimbang, serahkan harta itu, titipkan harta itu kepada para alim, para ulama, kepada orang-orang yang faqih, yang mengerti, dan kita mendapatkan derajat yang paling tinggi. Wahidun
satu dibalas dengan bitis imiati alaf, 900.000 kali lipat. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita orang-orang yang dermawan. Jangan takut dengan harta ketika kita bersedekah, bahwa harta itu akan kembali kepada kita. Lalu kemudian disebutkan bahwa ketika kita bersedekah, harta itu akan berkata kepada kita seolah-olah dengan 3 kalimat. Ketika harta kita sedekahkan, apa kata harta? Qad kuntu qalilatan fasirtu katsiratan. Harta, kata harta, dulu aku sedikit, ketika telah engkau sedekahkan, fasirtu katsiratan, aku jadi banyak. Lalu kemudian kata harta, qad kuntu faniyatan fasirtu baqiyatan. Dahulu aku sebelum engkau sedekahkan 100.000, 500.000, dahulu aku faniyatan, fana, hilang, tak berharga. Ketika engkau telah sedekahkan, fasirtu baqiyatan, maka aku menjadi kekal, akan bertemu nanti fi yaumil qiyamah. Lalu kemudian apa kata harta? Qad kunta tahfazuni. Dahulu, kata harta, sebelum engkau sedekahkan, engkau yang menjagaku. Qad kunta tahfazuni, engkau dahulu yang menjagaku. Setelah engkau sedekahkan, fasirtu ahfazuka, sekarang aku yang menjagamu. Ketika kita bersedekah, Allah jaga kita melalui harta yang kita sedekahkan. Harusnya kita keluar 10 juta, tapi karena kita sudah bersedekah 100.000 tak jadi. Allah jaga kita. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah, pandai-pandailah meletakkan harta, pandai-pandailah menggunakan harta. Kemana akan kita belanjakan, ke tempat mana akan kita sedekahkan. Karena setiap apa yang hari ini kita amalkan, itu akan kita pertanggungjawabkan fi yaumil qiyamah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari kiamat nanti semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairul jaza. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran, kesehatan, kekuatan, istiqamah untuk terus bermajelis ilmu hingga akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan doa tafaruqul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.